Masya Allah. Saya itu dulu itu pondok, saya mau Karguzari juga. Jadi bawa Karguzari, gak dikasih kesempatan Karguzari. Habiskan semua sama Pak Bet tadi sudah. Oh baru sekelumit masih kuat. Baru sekelumit tadi. Jadi masih banyak Pak Bet yang punya. Saya itu dulu itu mondok itu sama bapak saya Kiai Mahmud, itu dibarengkan sama Pak Bet ini. Mungkin maksudnya biar rukun apa bagaimana saya nggak tahu. Alhamdulillah terus akhirnya itu juga dikasih kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu mondok di Pakistan bareng sama Pak Bet ini, ya betul itu. Kalau makan bareng tapi kelahi bareng. Kalau ada orang yang berani kita keroyok sama 2 orang sama Pak Bet ini. Jadi akhirnya jadi walaupun 2 orang tapi menteles begitu, nggak berani orang-orang. Itu kosro semua. Alhamdulillah karena hati itu sama, yang aneh saya juga aneh itu, masya Allah. Setelah itu kami sebetulnya niat berdua itu pengen pergi ke India ke Nahdlatul Ulama waktu itu. Tapi Pak Bet akhirnya memutuskan nggak jadi, tetap saja di Binuriton, dan saya sudah niat mau aku mundur, jadi akhirnya berangkat. Akhirnya terpisah. Di Binuriton, di Nahdlatul Ulama di India sana, saya itu ketemu sama saudara dari Thailand saya. Saya setiap hari itu latihan Thai boxing. Kemudian di Binuriton ternyata Pak Bet itu juga latihan yang sama. Akhirnya ketemu, loh kok podo? Oh hatinya berarti kumpul berarti. Nah, alhamdulillah. Jadi ternyata itu kalau orang itu sama, hatinya itu sudah menyatu, itu saat nih bonang ini itu podo aja gitu kan. Itu tujuannya betul podo. Itu masih jadi simpanan itu saja. Yang disimpan itu malah yang lebih berharga lagi. Sampai nggak boleh kamu tahu masih disimpan. Insya Allah ya. Punya istri simpanan ternyata Pak Patah. Gimana ya? Disimpan di akhirat. Takut. Lebih takut kowe dingin maksudnya. Para santri hadirin para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu juga haji sama Pak Bet itu bareng juga hajinya tahun 91 kalau nggak salah. 93 ya. Nah, tahun 93 kami haji. Sebetulnya kami itu pengen menjadi itu tenaga musim. Saya menjadi tenaga musim. Jadi khidmat sama orang-orang haji begitu. Dari Pakistan kami sudah daftar sana, ternyata tidak diterima. Yang tidak diterima, ya berdua nggak diterima. Nah, dua-duanya nggak diterima. Dan teman-teman yang lain diterima semuanya. Itu kayak aneh itu. Akhirnya kami ya berangkat juga. Oleh Allah takdirnya berangkat, walaupun bukan nggak ikut tenaga musim juga berangkat. Saya kira itu kami itu waktu itu keyakinan itu yang memberangkatkan duit lah, nggak ada duit kalau ikut tenaga musim, karena akhirnya bisa diangkat bisa ke sana dan bisa diganti nanti duitnya sama apa itu bagian haji sana. Tapi tidak, Allah yang memberangkatkan. Nah, ternyata dari rumah itu dikirim duit beberapa dolar itu sehingga kami bisa berangkat berdua. Sampai sana, sampai Kaliren di sana itu. Saya datang ke sana itu sebelum Ramadan itu, apa pas saya Ramadan itu. Sampai sana itu, masya Allah. Sampai habis itu duit itu, kami minta roti di jalanan itu. Jadi kami juga punya pengalaman ngemis juga. Ternyata seperti ini ya rasanya ngemis itu. Makanya saya itu kalau jadi kehabisan sampai itu ngantri roti di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu kan ada orang pembagi-bagi roti itu. Berarti ikut ngantri. Alhamdulillah. Uangnya tinggal dikit, yang bawa Pak Patah hilang lagi. Nah itu saya tinggal tidur. Itu tak tinggal tidur hilang. Saya pikir saya itu yang gede, berarti aku yang paling pinter megang uang. Saya tak pegang, dompetnya jatuh diambil orang. Ya alhamdulillah. Berarti malah ini pengalaman bertawakal.
semuanya kebaikan semua yang datang. Ada duit, ya alhamdulillah. Nggak ada duit malah jadi wali. Makanya akhirnya apa? Oleh Allah itu banyak orang-orang di Madinah itu mengajak makan. Mari ikut makan. Ya gitu. Juga di Madinah, di masjid Mekah. Mungkin kita lowe kan. Apa kita melas bagaimana? Wallahu a'lam. Terus sampai kita itu diajak makan. Ayo keluaran, diajak makan. Ya ini. Tidak punya duit tapi tetap makan. Saya tapi masih ingat satu perkara yang sampai sekarang itu masih dongkol. Ketika dalam keadaan lapar, saya melihat orang-orang Arab itu makan ayam hanya kulitnya saja. Kemudian dagingnya itu dibuang di tempat sampah. Kurang ajar. Slowe mau tak ambil itu nggak berani. Astagfirullah, kok yo melas menek jiko sama tempat sampah. Pergi, nggak usah dilihat. Itu masih ingat sampai sekarang itu. Terus berdua sama Pak Bet ini. Masya Allah. Akhirnya ketika musim itu jamaah haji sama datang lagi duit dari rumah. Alhamdulillah. Itu pengalaman di Bambung juga pernah, ngemis juga pernah. Itu alhamdulillah. Jadi makanya kalau orang itu maunya enak saja nggak pernah itu merasakan rekoso. Lah itu dengan rekoso sedikit saja sudah putus asa nanti akhirnya. Makanya santri itu Masya Allah jangan menyenye itu loh. Menyenye itu apa toh? Apa itu cengeng. Baju yo belinya wong santri putra, baju masa harganya 400.000. Itu apa? Nggak punya duit dikredit lagi. Ada santri seperti itu. Ini insya Allah alumni nggak ada. Kecuali ada tapi diam-diam gitu. Itu begitu. Alhamdulillah baju saya ini juga saya nggak pernah beli baju. Biasanya saya pakai baju itu juga baju biasanya bekasnya kayak Uzairon dulu. Saya keluar setahun juga pakai baju beliau dan juga sampai baju ketika saya baru pengantin baru pertama itu tahun 2000 itu sampai saya masih saya pakai sekarang itu kan. Berarti sudah berapa? Sudah 17 tahun. Terus saya pakai juga. Kamu nggak tahu kan? Kelihatannya masih bagus kan? Nah, orang yang ganteng